Kamu apa kabar? Alhamdulillah guys ya. Tadi udah tahu ya tadi banyak orang Indonesia yang bikin oka sama ulang ya. Disuruh ya ketemu sekolah ya. Senang ya. Sebetulnya ibu mau mengucapkan terima kasih kamu udah mau datang ke ruangan yang harus ini ya. Makasih ya. Kamu tahu nggak nama ibu siapa? Belum tahu kan? Jadi kita perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama ibu adalah Ibu Najwa Syifa Maulida. Kamu boleh panggil dengan Najwa. Ibu tugasnya di sini sebagai guru bimbingan konseling atau sebagai konselor. Kan ibu udah perkenalan nih. Sekarang ibu tahu nih namanya adik siapa nih? Siapa? Nabida. Abida ya. Abida kelas berapa nak? Kelas 3. Adiban tahu nggak kenapa Adiba dipanggil ya? Di sini ibu akan menjelaskan sedikit Adiban dipanggil ke ruangan. Sebelum kita memulai bimbingan konseling, kita berdoa terlebih dahulu ya. Baik, ibu yang bikin ya. Sebelum mulai, selangkah ini maka seperti ada lagi di bawah ya, ini aja ngomongnya. Aku kerja selesai. Sebelum kita memulai masuk yang apa yang ibu tanyakan ke kamu, kita tarik nafas terlebih dahulu bisa? Satu, dua, ya. Oke, sekarang Adiba udah siap nih kalau ibu mau tanya-tanya soal apa yang sedang dirasakan pada akhir-akhir ini, apa yang Adiba rasakan pada hari ini, ataupun apa yang sedang Adiba rasakan pada saat sebenarnya. Oke, sebelumnya Adiba tahu nggak apa itu bimbingan konseling? Tahu ya, di sini Bu akan jelaskan sedikit. Bimbingan konseling itu adalah pemberian bantuan dan konselor. Konseling itu adalah orang tua pemberian bantuan untuk menyelesaikan sesuatu yang sedang mengganggu akibat mungkin karena semangat, mengandalkan lemas atau hubungan dalam menghadapi suatu yang terjadi pada kehidupannya negara. Oke, sekarang gue udah paham. Dalam bimbingan konseling terdapat dua asas yang harus dilakukan, yaitu asas keterbukaan. Asas keterbukaan adalah asas yang dimana ibu berharap Adiba bisa menceritakan semua apa yang dirasakan Adiba pada akhir-akhir ini, tanpa harus malu maupun Adiba tanpa harus merasa takut untuk cerita kepada ibu. Ibu harap semua apa yang apapun yang dirasakan Adiba bisa bercerita ke ibu. Kedua adalah asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan itu apa? Asas kerahasiaan itu adalah bagaimana jika Adiba sudah menceritakan semua apa yang merasakan, insya Allah dia akan menjaga dan namanya rahasia Adiba tentang hati Adiba dan ibu adalah nanti akan menjaga semua apa yang Adiba rasakan supaya dirinya sendiri tapi tidak mengandalkan kepada siapapun termasuk ke Adiba maupun ke Oke, ibu udah paham tentang ini. Saya mereka sudah menjelaskan tentang apa itu bimbingan konseling. Dalam Adiba bisa menceritakan apa yang sedang Adiba alami pada akhir-akhir ini. Baik, bisa alami pada akhir-akhir ini. Silakan Adiba. Akhir-akhir ini Adiba tidak semangat
belajar. Lalu Adiba juga fokus ya, lagi ya daripada sampai kayak indah banget. Kita paham ya, tidak mau alasan jelas ya. Jadi itu yang membuat Adiba jadi semangat belajar. Iya benar. Ini Adiba sebelumnya udah pernah beritahu mencari juga kenapa Adiba tidak semangat dalam belajar. Belum pernah. Apa karena Adiba sudah main? Enggak. Apa? Anda bisa nggak semangat belajar karena Adiba lagi capek. Sebentar ambil ya. Terus apa yang lain? Enggak, saya sedang belajar. Anda di sini aku jadi merasa banyak banget belajar terus gitu ya. Nanti aku ini akan menjadikan kebiasaan kayak Adiba. Gimana caranya sedang menyelesaikan salah ya, menyelesaikan apa yang sedang dialami. Oke, ada beberapa saran yang ibu berikan Adiba. Yang pertama mungkin karena Adiba sering belajar, jadi Adiba kehilangan takut semangat pada belajar yang khas, ya kan? Saran ibu adalah Adiba harus memakan waktu ketika ada saatnya bermain, ada saatnya belajar. Jadi sebenarnya bagus ya kalau Adiba itu belajar terus. Sebenarnya Adiba itu harus kalau Adiba terus belajar. Tapi Adiba itu waktunya yang namanya serasa ya. Harinya Adiba harus untuk keluarga atau ngobrol sama orang tua atau bahkan Adiba boleh main, tapi Adiba harus tahu batasan, bahkan harus main, kamu harus belajar ya. Lalu Adiba juga kalau Adiba itu mengalami susah fokus ya pada akhir-akhir ini. Mungkin susah fokus itu datang karena Adiba merasa lelah belajar yang selalu berlebihan, jadi mengakibatkan Adiba kehilangan fokus ya seperti itu. Jadi Adiba itu harus bisa menetapkan diri kapan harus belajar, kapan harus bermain. Adiba bilang fokus, Adiba harus yang namanya istirahat terlebih dahulu. Jadi nggak harus belajar terus, tapi Adiba itu harus yang namanya ada saatnya Adiba main sama teman, ya kan? Main sama teman di rumah, main sama adik, ngobrol sama orang tua, seperti itu ya. Biar Adiba itu tidak merasa yang namanya kayak aduh banget nih belajar terus, baru banyak fokus, harus sekolah, semangat belajar. Jadi kedepannya diharapkan Adiba bisa mengatur waktu. Jadi sebenarnya belajar itu bagus, cuma kita juga butuh istirahat. Jadi yang harus belajar terus, tapi Adiba harus yang namanya ini kapan mau istirahat bisa juga. Adiba tahu ya, Adiba caranya permasalahannya Adiba kurang susah fokus ya, karena susah fokus. Kedua, Adiba itu hilang semangat, terus Adiba belajar. Bila susah fokusnya itu karena guru menjelaskannya kurang menarik, kebanyakan Adiba ya karena masih tahu penjelasannya terlalu banyak, jadi Adiba tuh susah fokus ya. Jadi kayak aduh banyak banget nih pelajarannya, Adiba jadi capek itu ya. Oke, jadi karena Adiba merasa ibu guru terlalu banyak menjelaskan ya, terlalu banyak menjelaskan pelajaran sehingga Adiba merasa lelah ketika guru menjelaskan terus-menerus ya. Jadi mungkin nanti Adiba bisa bicara sama ibunya. Ibu,
Ibu. Mana kalau kita belajarnya sambil main Ibu, kalau Ibunya ngejelasin, nanti saya bingung saya sampai Bu dengar terus cerita gitu. Tadi kan sudah dijelaskan self negatif, negatif adalah apa yang sedang dirasakan akibat ya, jadi kayak bisa fokus, hilangnya rasa semangat dalam belajar, ya kan? Jadi Ibu setelah ini kan Adiba sudah dapat nih saran dari Ibu, ya kan? Dapat saran dari Ibu. Setelah ini Adiba bisa membagi waktu, kapan harus main, kapan harus belajar, ya. Dan tadi Ibu udah jelasin ya tentang saran-saran yang diberikan kepada Adiba ketika Adiba kehilangan rasa semangat maupun Adiba susah fokus pada saat belajar. Harap Adiba bisa mengatur waktu kapan harus belajar, kapan harus main, dan Adiba bisa melatih fokus, serta Adiba bisa yang namanya kembali rasa semangat itu muncul. Jadi minggu depan Ibu harap Adiba itu bisa datang kembali ke ruangan ini untuk menanyakan apakah Adiba sudah memiliki rasa semangat atau bahkan Adiba sudah bisa melatih fokus dalam belajar Adiba. Oke? Gimana setelah melakukan bimbingan konseling dan sedikit saran dari Ibu, apa yang Adiba rasakan? Oke, setelah Ibu memberikan sedikit saran kepada Adiba, Ibu harap setelah ini Adiba bisa melakukan apa yang sudah Ibu sampaikan, seperti Adiba setelah ini harus bisa yang namanya melatih fokus Adiba. Setelah itu Adiba setelah ini bisa memiliki rasa semangat. Jadi minggu depan Ibu harap Adiba bisa datang ke sini lagi untuk menanyakan apakah Adiba memiliki semangat dalam belajarnya, apakah Adiba sudah memiliki rasa semangat dalam belajar maupun fokus pada saat belajar. Oke ya, Adiba bimbingan konseling hari ini udah berjalan dengan lancar. Ibu mengucapkan banyak terima kasih kepada Adiba sudah menceritakan apa yang sedang Adiba alami. Ibu harap sekali Adiba setelah ini bisa melatih fokus dalam belajar Adiba. Setelah ini Adiba bisa lebih bersemangat dalam belajar. Oke, sebagainya apapun yang sudah Adiba rasakan setelah ini, Adiba harus menjadi orang yang jauh lebih baik. Baik, sebelum kita mengakhiri hari ini, kita berdoa sebelum pulang lagi ya. Baik, sebelum kita pulang mari kita berdoa. Oke, makasih ya. Nih, amin. Alhamdulillah, Ibu sangat-sangat mengucapkan terima kasih kepada Adiba karena Adiba sudah membantu Ibu. Bahkan Adiba sudah menceritakan semua apa yang dialami Adiba. Semoga kedepannya Adiba menjadi orang yang jauh lebih baik, harus semangat belajar dan fokus. Adiba lebih bisa yang namanya fokus dalam belajar. Oke, baik, mungkin itu saja. Dan mengucapkan sekali lagi terima kasih ya Adiba. Oke, baik.